Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dias Janisi dari kelas Agribisnis B dengan NIM 2206-110444. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai kelapa sawit. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Dan jangan lupa tonton sampai habis ya. Kelapa sawit memiliki banyak varietas. Berdasarkan ketebalan cangkangnya, kelapa sawit dibagi menjadi 3 varietas, yaitu ada Dura, Pisipera, dan Tenera. Varietas Dura merupakan kelapa sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal, sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolahan. Namun, biasanya tandanya buahnya besar dan kandungan pertandan minyaknya berkisar antara 18-20%. Kemudian ada varietas Pisipera. Buahnya tidak memiliki cangkang, namun bunga betinanya sangat jarang menghasilkan buah. Sedangkan varietas Tenera adalah persilangan antara induk Dura dan induk Pisipera. Jenis ini dianggap varietas yang paling unggul karena melengkapi kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang tipis, namun bunganya tetap memproduksi dengan baik. Presentasi daging buah dari Tenera mencapai 90% pertandannya, dan kandungan minyak pertandannya dapat mencapai 28-30%. Selain daripada itu, tanaman kelapa sawit juga memiliki umur yang sangat panjang, berkisar antara 22 tahun sampai 25 tahun. Tanaman kelapa sawit tergolong tanaman monokotil atau bijinya berkeping satu. Akar dari tanaman kelapa sawit merupakan akar serabut. Namun, ada hal unik tentang kelapa sawit. Pada fase perkecambahan, tanaman kelapa sawit memiliki akar tunggang. Setelah 6 bulan fase perkecambahan, kemudian perakaran tersebut menjadi akar serabut. Tanaman kelapa sawit memiliki batang yang tegak lurus, serta tidak bercabang. Pada tanaman dewasa, diameter mencapai 45 sampai dengan 60 cm. Bagian batang bawah biasanya disebut dengan bonggol, dengan diameter 60 sampai dengan 100 cm. Pertambahan tinggi batang kelapa sawit dipengaruhi oleh jenis tanaman, tanah, iklim, pupuk, kerapatan tanam, dan lain-lain. Pada kerapatan tanam, biasanya untuk jarak kelapa sawit pada sebuah perusahaan bisa menggunakan 9 x 9 meter atau ada juga yang menggunakan 9,5 x 9,5 meter. Daun kelapa sawit merupakan daun yang lurus dan meruncing. Jumlah anak daun di setiap pelepah berkisar antara 250 sampai dengan 400 helai daun. Jumlah pelepah, panjang pelepah, dan jumlah anak daun tergantung pada anak tanaman. Makin tua tanaman, semakin banyak jumlah pelepah. Tanaman kelapa sawit juga memiliki duri di setiap pelepah dan helai daunnya. Duri ini dapat mengurangi proses transpirasi pada tanaman kelapa sawit. Pada saat musim kemarau, kelapa sawit mampu bertahan tanpa adanya hujan. Tetapi, pada saat musim kemarau, maka hasil produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun pesat. Bunga tanaman kelapa sawit merupakan tanaman monocerous atau berumah satu. Artinya, bunga jantan dan bunga betina berada pada satu pohon tetapi tidak pada tandan yang sama. Ada beberapa kasus di perkebunan kelapa sawit yang mana tanaman tersebut hanya menghasilkan buah jantan saja. Maka hal tersebut akan langsung dilakukan replanting karena tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan buah. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki buah berbentuk lonjong, bulat dengan panjang 2 sampai dengan 3 cm dan bergerombol pada tandan yang muncul dari setiap ketiak daun. Jumlah buah biasanya mencapai sekitar 2000 pada setiap pohon dengan tingkat yang bervariasi. Pada bagian buah sawit atau biasa yang disebut juga berondolan, ada beberapa nama dari masing-masing bagiannya. Untuk bagian luar berondolan atau biasa disebut kulit buah, itu dinamakan exocarp. Nah, kalau bagian endocarp atau cangkang
dapat dimanfaatkan kembali untuk bahan bakar boiler pada pabrik minyak kelapa sawit. Selanjutnya ada kernel atau inti dari buah sawit. Bagian ini diolah menjadi minyak inti sawit. Dan yang terakhir ada mesokarp atau daging buah. Bagian ini diolah untuk menghasilkan crude palm oil atau biasa kita sebut CPO. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian dari buah kelapa sawit atau brondolan sawit, semoga sudah dimengerti dan paham dari bagian buah sawit. Oke, masuk pada kegiatan praktikum manajemen agribisnis perkebunan. Kami mengidentifikasi varietas dari buah kelapa sawit atau yang biasa disebut brondolan. Untuk mengetahui apakah brondolan tersebut termasuk ke dalam kategori varietas Dura, Pisifera, ataupun Tenera. Sebelum mengidentifikasi brondolan, kami telah mempersiapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada timbangan elektrik, mistar, pisau ataupun parang, plastik ziplock, spidol, dan bahan utamanya yaitu ada brondolan. Untuk langkah yang pertama, saya mencari buah brondolan di sekitar area Fakultas Pertanian, tepatnya di belakang inkubator agribisnis. Saya mencari beberapa pohon dan menemukan yang ada brondolannya. Setelah itu, saya kumpulkan dan diletak pada plastik ziplock untuk tiap masing-masing brondolan, dan sekaligus diberi angka untuk mengetahui urutan selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, siapkan terlebih dahulu timbangan elektriknya. Setelah itu, saya timbang dahulu satu persatu brondolan di atas timbangan elektrik untuk mengetahui berapa berat tiap satu buah brondolan. Setelah mengetahui berat dari tiap brondolan, saya mencatat hasilnya di lembar praktikum yang telah diberikan asisten sebelumnya. Lanjut, untuk mengetahui apakah brondolan tersebut merupakan bibit unggul atau tidaknya, kami membelah brondolan menjadi dua bagian, baik secara vertikal dan horizontal. Untuk 5 sampel pertama, saya membelahnya secara vertikal menggunakan parang. Setelah itu, diukur menggunakan mistar untuk mengetahui berapa panjang dari sampel brondolan tersebut. Setelah sudah diukur dan dicatat hasilnya, maka selanjutnya untuk membelah sampel brondolan secara horizontal untuk mengukur diameter dari brondolan tersebut. Setelah diukur menggunakan mistar dan dicatat, maka kita akan mengetahui berapa diameter dari sampel brondolan tersebut. Untuk menentukan bibit tersebut unggul atau tidaknya, kami juga mengukur pada bagian self kernel atau biasa disebut inti dan juga cangkang dari brondolan tersebut. Selain itu ada juga mesokarp atau daging buah, kernel atau inti buah, dan yang terakhir ada cangkang atau sel. Setelah semua bagiannya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan bibit tersebut bagian dari varietas mana. Jika ketebalan cangkang sekitar 0,5 sampai 2 mm maka dikategorikan Tenera. Sedangkan jika ketebalan cangkang lebih dari 2 mm maka dikategorikan Dura. Dan yang terakhir, jika tidak memiliki cangkang maka dikategorikan Pisifera. Dari 10 sampel yang telah saya lakukan, saya mendapatkan hasil varietas dengan jumlah 4 varietas Dura dan 6 varietas Tenera. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bibit yang ada di sekitar area inkubator agribisnis setidaknya memiliki 60% bibit unggul. Dengan adanya praktikum manajemen agribisnis perkebunan, diharapkan kita dapat membedakan antara bibit unggul maupun dari varietas Dura, Tenera, dan juga Pisifera. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.